Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Pada video kali ini saya akan mereview salah satu mobil yang eksotis menurut saya. Ya, ini adalah Mazda 3 hatchback yang improve di tahun 2024. So, mobil ini mengalami beberapa improvement dan kita akan bahas di video kali ini. Tapi memang sebelumnya itu sudah saya pernah bikin video review tentang Mazda 3 hatchback yang pertama kali keluar launching. Tapi sekarang saya akan review lagi karena saya sangat suka dengan mobil ini. So, let's go. Oke, saya akan jujur, saya tuh orang yang gak terlalu suka dengan tipe jenis mobil hatchback. Tapi untuk yang Mazda 3 hatchback ini pengecualian banget. Karena bentuknya itu bener-bener eksotis, bener-bener ini mobil keren banget. Ini adalah salah satu mahakarya dari Mazda yang bener-bener saya suka banget. Nah, mobil ini masuknya itu ke segmentasinya pesaingnya itu ada di Honda Civic ya sebenarnya, dengan Honda Civic yang terbaru sekarang nggak lagi versi hatchbacknya, tapi itu masih menjadi rival dari Mazda 3 hatchback ini. Dia ada juga yang versi sedan, tapi saya nggak terlalu suka untuk yang versi sedannya karena nggak terlalu punya karakter desain yang benar-benar kuat banget. Tapi untuk yang hatchback ini benar-benar luar biasa keren. Oke, dari bagian depan sini yang berbeda dibandingkan yang versi sebelumnya ataupun yang nggak improve, yang sekarang tuh di-improve adalah dari bagian velgnya. Velgnya sekarang menggunakan hitam glossy yang full black seperti itu. Kalau yang dulu itu dia menggunakan gunmetal. Saya pribadi kalau untuk warna yang merah itu saya lebih suka warna velg yang hitam seperti ini. Tapi kalau dibandingin dengan warna-warna putih ataupun grey, saya lebih suka velg yang model dulu yang warna itu gunmetal. Kalau dari bagian depan sini ini keren banget sih, bodinya itu panjang, kemudian untuk dari bagian desain depannya ini luar biasa keren. Karena untuk desain grillnya dia pakai kode desain yang baru juga, kemudian untuk lampunya ini pakai proyektor LED yang ini udah canggih banget. Dia itu banyak teknologi terbaru dari Mazda yang dimasukkan ke untuk dari lampunya ini. Kemudian dari bagian bawah dia polos, jadi nggak ada fog lamp di bagian bawah. Ini karakter desain mobil-mobil Eropa zaman sekarang. Kemudian untuk bagian logo Mazdanya bisa kita lihat juga di bagian sini tuh dia udah pakai yang modelan kaca seperti ini, karena memang di dalam logo ini itu dipasang radar untuk sistem keamanan radar dari mobil itu sendiri. Dia ada radar di bagian depan dan juga ada kamera yang ada di bagian sini. Nah, sekarang kita lihat dapur pacu dari mobil ini. Untuk Mazda 3 hatchback, dia itu menggunakan mesin berkapasitas 2000 cc, NA normally aspirated engine, 4 silinder dengan teknologi Sky Active G, menghasilkan output tenaga 155 PS dan torsi 200 Nm. Memang bukan yang terbesar untuk di kelasnya, tapi mengingat mobil ini tuh mesinnya NA, jadi nggak pakai turbo, nggak pakai hybrid, dia benar-benar pure mesin bensin yang murni. Jadi kalau untuk sensasi mesin NA itu masih bisa kita dapetin sekarang itu di mobil-mobilnya Mazda. Jadi para petrol itu kalau ingin cari mesin NA ya ambilnya mobil-mobil Mazda ya. Kalau untuk range yang kisaran
kelasnya Mazda 3 hatchback ini. Untuk ruang mesin ini nggak usah ditanya lagi, Mazda itu benar-benar rapi ya. Di sini ditutup cover, kemudian bagian dalam ruang mesinnya sudah dicat warna body, di sini ada peredam. Dan ngomong-ngomong, untuk Mazda itu kebanyakan unitnya itu dia CBU dari Jepang. Dan untuk unit yang ini, kalau kalian ingin beli, agak sedikit tricky sih sebenarnya. Karena memang untuk unit Mazda 3 hatchback ini permintaannya itu lumayan tinggi untuk sekarang, dan untuk indennya itu mungkin sekitar 3-4 bulan. Paling cepat itu di 1 atau 2 bulan untuk inden mobil ini. Dan untuk harganya sendiri saya akan taruh di deskripsi di bawah untuk kalian bisa lihat, karena untuk OTR-nya itu di Jakarta berbeda dengan yang ada di Palembang. Ada sedikit perbedaan harga. Nanti saya taruh di deskripsi di bawah. Nah, kita lanjut bahas mobilnya. Untuk warnanya sendiri, ini warna merah khas Mazda. Jadi warna merahnya itu nggak pernah salah. Untuk warna merahnya Mazda seperti warnanya Ferrari, merahnya itu nggak pernah salah. Jadi untuk dari bagian samping, improvementnya cuma di bagian velg ya, velgnya berubah warna, tapi sebagian bodinya itu ya sama aja, nggak ada perubahan. Dan yang membuat mobil ini tuh ikonik atau eksotis adalah dari bagian belakangnya. Ini hatchback tapi benar-benar keren banget. Jadi tarikan pilar C-nya itu panjang ya, dari sini sampai ke bagian sini. Jadi itu mobil itu benar-benar landai seperti itu, kayak sport coupe lah kalau dari bagian belakang. Dan nanti kita bisa lihat di bagian belakang, desain lampunya itu benar-benar cantik banget. Nah, kalau untuk ukuran ban, sebenarnya untuk ukuran ban ini udah proper banget kalau kalian nggak ingin upgrade lagi ya. Untuk ukurannya ini lebarnya 215 dengan aspek rasio 45 dengan ring itu di 18 inci. Jadi udah proper banget. Untuk pengereman juga keempat rodanya sudah menggunakan disc brake semua. Sistem keamanan tentunya sudah sangat lengkap, ada ABS, EBD, brake assist, kemudian sistem radarnya. Itu semua sudah lengkap yang ada di mobil ini. Dan untuk sistem safety-nya juga itu di-improve. Nanti kita bisa jelaskan di bagian dalam mobilnya. Sekarang kita lihat di belakang dulu. Yuk. Lampunya tentunya sudah full LED di bagian belakang sini, dan bagian belakang sini benar-benar favorit banget juga untuk dari segi desainnya. Karena kalau kita lihat mobil ini berjalan di jalan, bagian belakang ini adalah bagian yang seksi banget, bentuknya eksotis dengan tarikan landainya dari kaca di bagian belakang sini. Kemudian kalau kita lihat detail-detailnya di bagian sini, bumpernya dia sama dengan yang depan, dia sudah dicat black glossy. Kemudian sensor parkir tentunya lengkap. Di bagian belakang sini logo-logonya ada tulisan Mazda 3, kemudian ada Sky Active G. Di sini ada wiper. Kemudian untuk elemen kaca pemanas juga ada di bagian sini. Untuk membuka pintu bagasi di belakang itu ada tombol di bawah logo Mazda-nya. Memang belum elektrik, tapi nggak masalah menurut saya karena hanya sebuah pintu bagasi yang kecil. Kemudian untuk kapasitas bagasinya ini cukup besar untuk sebuah mobil hatchback. Kemudian di bagian bawah sini dia ada ban serep yang sebenarnya ini cuma untuk tipenya tuh sementara ya. Kemudian di sini ada improvement lagi karena untuk dari sistem audionya dia sudah menggunakan Bose. Untuk kursi di bagian belakang itu masih bisa dilipat lagi, dia bisa rata lantai dan bisa membuat kapasitas bagasinya lebih besar lagi. Detail-detail kecil seperti ada lampu LED di bagian sini berwarna putih, kemudian di seluruh bagian bagasinya itu dilapisi dengan material bludru seperti ini. Ada untuk spare tire penutup bagasi supaya barang kalian tuh nggak bisa dilihat dari luar. Sekarang kita masuk ke bagian dalam, karena di bagian dalam itu lebih eksotis lagi. Let's go. Oke, sekarang di bagian dalamnya Mazda 3 hatchback interiornya. Oke, bentar.
Ini untuk kuncinya. Dia itu pelopor kunci-kunci Mazda yang modelan kayak gini, modelan tipis seperti ini. Sekarang kita taruh di sini. Kita coba engine start mobilnya. Wow, mesin 2000 cc NA. Kita coba setel posisi berkendara dulu. Oh, nice. Oke. Setir bisa teleskopik dan juga tilt tentunya. Saya tinggi 170 cm. Ini posisi berkendara yang benar-benar sporty banget. Jadi kaki saya itu bisa selonjoran dan tangan itu benar-benar pas di bagian setir. Dan kursinya sendiri ini sangat sportif banget di badan. Nah, di bagian interior ini bisa kalian lihat, ini adalah desain dashboard interior Mazda yang terbaru. Jadi hampir seluruh desainnya itu akan mengarah ke bentuk-bentuk yang seperti ini. Tapi pelopornya itu adalah Mazda 3 ini. Jadi untuk bagian dashboardnya itu bentuknya udah layout yang kayak gini. Ini keren banget, driver oriented banget. Apalagi yang di Mazda yang terbaru itu Mazda yang gede itu SUV. Saya lupa serinya apa. Itu belum juga saya review, tapi desain dashboardnya itu mirip-mirip seperti modelan yang kayak gini. Jadi model-model baru Mazda tuh yang seperti ini. Oke, improve-nya apa di bagian interior ini? Itu yang pertama sudah saya sebutkan di bagian belakang tadi. Speakernya sudah di-tune oleh Bose tentunya. Dia audionya lebih improve lagi, lebih detail, lebih bassnya lebih keluar tentunya kalau udah pakai yang tunean dari Bose seperti ini. Kemudian untuk dari sistem radarnya, dia itu sekarang dia sudah lengkap ya, tentunya udah ada adaptive cruise control, in keeping assist dan lain sebagainya. Tapi memang kalau yang sebelumnya itu dia itu belum bisa stop and go. Jadi di jalan macet itu adaptive cruise controlnya itu off. Tapi kalau yang sekarang itu masih bisa digunakan di kondisi yang kemacetan seperti itu, stop and go. Kemudian improvementnya lagi ada di ukuran screen kayaknya sedikit lebih besar ya daripada yang sebelumnya. Tapi minusnya saya nggak tahu kenapa untuk yang modelan yang terbaru sekarang itu Mazda tuh nggak bisa disentuh untuk bagian layarnya. Jadi bener-bener ini cuman layar. Kontrol utamanya itu semua ada di bagian joystick di sini. Tuh. Jadi kalau kalian mau kontrol semua menunya itu ada di bagian joystick bagian sini. Bentuk dari entertainment, kemudian navigasinya udah ada navigasi sendiri. Kemudian settingnya itu lengkap, ada setting display, suara, safety, vehicle, connectivity setting, kemudian sistem settingnya bisa diatur semua lewat infotainment ini. Ini benar-benar responsif untuk dari segi sistem multimedianya. Kemudian improvementnya lagi dia itu bisa Apple CarPlay dan Android Auto, tapi sekarang dia juga bisa wireless. Jadi nggak harus kita colok pakai USB, dia itu bisa secara wire untuk mengaktifkan Apple CarPlay ataupun Android Auto. Kemudian kalau kita lihat bahas sedikit fitur-fitur yang ada di bagian dalam sini, biasa ya untuk AC-nya sudah dual zone tentunya, kemudian juga sudah auto, ada heaternya juga. Pengaturan arah semburan kaki juga lengkap. Di sini dia ada wireless charging juga, bisa cas gadget Anda yang sudah support wire. Kemudian ada 2 buah cup holder di bagian tengah sini. Ini bagian yang saya sangat suka, dia itu floating ya untuk bagian tengah sini. Transmisinya dia 6 speed automatic sky active G-nya Mazda, itu benar-benar responsif banget. Ada mode manualnya juga dan juga ada pedal shift di bagian setirnya. Kemudian di sini ada electric parking brake dan juga ada sistem auto brake roll-nya. Kemudian di sini bisa dibuka. Dia itu cara bukanya di slide ya. Jadi slide dulu ke belakang baru diangkat. Di sini ada lapisan lagi cukup besar untuk kapasitas penyimpanan box di sini, dan ada 2 buah USB-C charging di bagian sini. Ini benar-benar sporty banget. Untuk warnanya, kalau yang Mazda 3
hatchback itu pakai warna yang ada aksen merah apa ya sebutannya ya, merah burgundy bisa jadi nih, merah-merah seperti itu. Kemudian kalau yang sedan itu dia full black. Kemudian di bagian atas di sini dia ada sunroof, jadi menambah kesan mewah dari mobil ini. Wow. Kemudian tentunya interiornya dia full black, mulai dari plafon ke pilar dan lain sebagainya itu dia full black, jadi menambah kesan sporty dari mobil ini. Di bagian belakang sebenarnya nggak usah kita bahas lah ya, karena di belakang itu bener-bener ya belakang itu joknya nyaman, dia sama seperti di depan, dia kulit full leather, joknya juga proper, tapi memang untuk ruang kaki untuk Mazda itu sedikit kurang ya, jadi kaki kita itu nggak terlalu lega di bagian belakang. Jadi memang mobil ini cocoknya untuk disetir sendiri untuk pemiliknya, bukan duduk di bagian belakang. Nah, sekarang kita coba dengerin suara dari mesin 2000 cc NA nya. NA itu bener-bener sensasinya beda banget sih. Dan untuk throttle-nya, pedal gasnya dia itu model yang organ, jadi modelannya itu menempel di bagian lantai, jadi bener-bener nuansanya kayak mobil-mobil Eropa banget. Itu mesin NA yang paling saya suka tuh mesin NA, karena memang sensasinya itu berbeda dengan mesin-mesin turbo yang zaman sekarang. Oke, jadi inilah review dari Mazda 3 hatchback yang improve di tahun 2024. Jadi kenapa saya ingin review mobil ini? Karena memang mobil itu benar-benar line up Mazda yang saya favoritkan, karena dari desainnya, kemudian teknologinya, bisa kalian lihat sendiri di bagian depan tuh, dari depan, samping, sampai ke bagian belakang. Kemudian di bagian interior kalian bisa lihat itu benar-benar keren banget, seperti mahakarya dari Mazda yang ada sentuhan seninya, attention to detail itu benar-benar dapat banget di mobil ini. Kemudian dari improve-nya juga, seperti fitur radarnya lebih canggih lagi, kemudian warna velg, kemudian audionya itu di-upgrade lagi oleh Mazda. Dan tentunya mesin NA-nya yang saya paling suka. Untuk teman-teman semua yang ingin lihat berbagai macam mobil Mazda, bisa kunjungin dealer Mazda di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palembang. Itu bisa kalian lihat berbagai macam line up mobil Mazda, atau bisa langsung dulu kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah untuk tanya-tanya berbagai macam penawaran menarik yang ada di Mazda Palembang. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like bila kalian suka dengan video ini. Komentar di bawah bagaimana pendapat kalian tentang Mazda 3 hatchback. Dan thank you for watching. Goodbye.